Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu teman-teman mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Untuk semester ini, alhamdulillah kita bisa bertemu, meskipun untuk perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020-2021 ini sesuai surat keputusan dari rektor terkait panduan pembelajaran bahwa sudah ditetapkan perkuliahan untuk semester gasal 2020-2021 ini pertengahan awal, artinya mulai perkuliahan awal sampai pertengahan semester itu dilakukan atau ditetapkan secara daring, kemudian akan dievaluasi dan ditinjau dengan mempertimbangkan situasi yang kondisi, apakah nanti perkuliahan setelah pertengahan semester atau setelah UTS, ujian tengah semester, akan dilakukan secara blended, gabungan antara daring dan luring, atau diteruskan secara daring atau luring. Nah, tentunya ini terkait dengan berbagai hal. Baik, untuk kali ini saya akan sedikit memberi pengantar untuk mata kuliah semester 5 yang untuk semester ini ada 2 mata kuliah, 2 kelas maksud saya, 2 kelas. Saya mengajar di 2 kelas, 5 PAI 1 dan 5 PAI A dan 5 PAI B. Saya kadang-kadang ingatnya 1-2 5 PAI A dan 5 PAI B untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Baik, saya sudah mengirimkan ada file, ada file yang saya kirimkan baik di Google Classroom maupun di aplikasi Ikhlas. File yang pertama adalah file RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Kemudian ada file juga pengantar perkuliahan dalam bentuk PDF juga, meskipun PowerPoint tapi saya PDF-kan. Kemudian juga file PowerPoint yang saya PDF-kan yang berisi tentang buku-buku referensi. Ada 3 file itu. Nah, ini pengantar ringkas ini sengaja saya buat untuk sedikit memberikan orientasi, penjelasan terkait bagaimana nanti mahasiswa akan bersama-sama saya belajar nanti untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran ini. Baik, teman-teman mahasiswa bisa membuka file RPS. Jadi RPS yang saya persiapkan, saya awali dari kutipan capaian pembelajaran program studi. Itu saya kutip dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, tidak saya bacakan, saya ringkasnya saja bahwa Anda sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah, diharapkan Anda memiliki kompetensi utama karena Anda adalah program studinya PAI, maka profil utama lulusan dari PAI itu adalah sebagai pendidik mata pelajaran PAI. Di situ dicantumkan bisa di SD, bisa di SMP, bisa di SMA, bisa di aliyah atau madrasah aliyah kejuruan, bahkan juga memungkinkan untuk teruskan untuk jenjang ke berikutnya, ke magister, sehingga memungkinkan tidak mengajar di tingkat menengah
terdasar sampai menengah, tapi memungkinkan di perguruan tinggi. Baik, untuk capaian mata kuliah, ini yang secara khusus, artinya capaian mata kuliah itu adalah capaian secara khusus yang diinginkan mata kuliah ini. Ya. Di situ sudah saya tulis, pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan menguasai teori tentang definisi, urgensi, dan ruang lingkup evaluasi, mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup PAI, ya, karena ini sebenarnya ada dua. Jadi ilmu evaluasi di satu sisi, ilmu PAI di sisi yang lain. Mata kuliah ini digabung jadi satu, evaluasi pembelajaran PAI. Ya. Diharapkan keduanya itu adalah dikuasai dengan baik, mampu menguraikan beberapa model dan pendekatan evaluasi. Ya. Kita akan mempelajari nanti beberapa model, beberapa pendekatan. Ini perlu kita pelajari karena rancangan evaluasi berikut implementasinya tentunya tidak terlepas dari model yang dipilih, model yang dipakai. Ya. Diharapkan nanti di samping menguasai itu, mahasiswa nanti dapat merancang atau designing evaluation pembelajaran PAI pada kelas tertentu, pada semester tertentu di sekolah. Ya. Nanti secara teknis pembagiannya akan dilakukan kemudian. Jadi masing-masing mahasiswa nanti tugas akhir, ya, tugas akhir itu adalah membuat rancangan evaluasi untuk jenjang pendidikan tertentu, ya. Nanti saya pilihkan itu adalah jenjang SLTP, SLTA, ya, semester tertentu, ya. Artinya nanti misalnya kelas 9 berarti mungkin saja kelas 9 semester dasar, kelas 9 semester genap, begitu seterusnya. Jadi misalnya di SMP itu berarti ada kelas 7, 8, 9, masing-masing ada semester dasar, semester genap. Berarti kan ada 6 untuk jenjang SMP. Untuk jenjang SMA ada 6, begitu seterusnya. Ya. Jadi tugas akhir mahasiswa itu adalah merancang evaluasi yang dipakai untuk mengukur hasil belajar PAI, ya, pada kelas tertentu, pada semester tertentu. Baik, sebenarnya kalau mengikuti kurikulum 2013, lebih tepatnya sebenarnya ini adalah PAI dan budi pekerti atau diringkas dengan PAIP. Nah, sebenarnya begitu, ya. Tapi sesuai kurikulumnya masih tertulis adalah evaluasi pembelajaran PAI, dan jurusan Anda juga jurusan PAI, bukan jurusan PAI BP. Baik. Deskripsi mata kuliah bisa Anda baca di RPS itu. Di RPS itu ada tercantum dalam deskripsi itu mata kuliah ini, kemudian mahasiswa akan mempelajari apa, dengan cara apa. Tadi sudah saya sampaikan, karena kondisi saat ini pembelajaran setidaknya awal semester sampai pertengahan itu dilakukan secara daring, ya. Daring ini saya memanfaatkan dua aplikasi, Google Classroom, ya. Google Classroom ini karena sudah memang sudah lama dikembangkan sehingga memang relatif stabil, ya. Tidak banyak gangguan dan menu-menunya sudah lengkap. Tapi di samping itu karena saat ini kampus juga mengembangkan aplikasi secara khusus, yaitu yang dikenal dengan iKlas itu. Nah, tentunya karena iKlas ini masih dalam tahap pengembangan,
Sehingga kemungkinan, ya, saya tidak berani mengatakan pasti tidak ya, kemungkinan bisa saja masih ada kekurangan di sana-sini, termasuk juga kelengkapan menunya. Tapi keunggulan dari Ikhlas itu adalah mahasiswa bisa langsung melakukan presensi, ya. Ini yang tidak ada dalam Google Classroom. Begitu juga dengan dosen, ya. Dosen tidak perlu membuat screenshot dari GCR, dari dialog WA dan sebagainya, ya. Tapi jurnal itu sudah terekam secara otomatis dan terintegrasi dengan Siska. Ini keunggulan yang dikembangkan karena memang Ikhlas dikembangkan itu melihat bahwa ada beberapa sisi kekurangan pada Google Classroom. Di samping itu, secara makro, Ikhlas itu akan berkontribusi terhadap naiknya webometrik kampus. Karena otomatis sirkulasi dosen, mahasiswa dalam proses perkuliahan itu akan masuk pada webnya kampus. Ya. Jadi begitu. Nah, sistem perkuliahannya bagaimana? Ya, tentunya dua aplikasi GCR dan Ikhlas itu saya pakai dua-duanya. Mahasiswa itu presensi dengan Ikhlas, ya, melalui Ikhlas, ya, bukan secara Ikhlas ya. Kalau saya pikir semuanya ya kuliah, ya tentunya dilakukan dengan Ikhlas, ya. Begitu. Untuk memperkaya sekaligus mengoptimalkan, memang saya akan mengupayakan media pembelajaran yang lain, ya. Nanti misalnya kita bisa manfaatkan Zoom, ya kita pakai Zoom juga. Video call, kita pakai juga video call, ya. Saat ini saya dalam pengantar ini saya manfaatkan dengan video yang saya unggah di YouTube dengan harapan lebih mudah diakses, ya. Gitu. Baik, perkuliahan dirancang karena 2 SKS itu memang sesuai dengan ketentuan itu 14 sesi, ya. Kalau secara luring itu 14 kali tatap muka ditambah 2, ya, UTS dan UAS. Artinya 14 kemudian ditambah UTS dan UAS sehingga total kesemuanya ada 16 sesi, ya. Karena ini dilakukan secara daring itu, ya, meskipun sudah saya cek di kalender, ya. Ya, kita tetap masih memungkinkan melakukan pembelajaran meskipun pada tanggal merah. Tapi kalau toh harus digeser nanti, ya kita akan geser ya 1 hari setidaknya apabila memang jam perkuliahan itu bersamaan dengan tanggal merah. Ya, jadi begitu. Sehingga semester ini kita tetap nanti bisa mengakhiri Januari 2021 seluruh rangkaian perkuliahan sudah dapat kita selesaikan, ya. Jadi begitu, ya. UTS kita selenggarakan nanti setelah tatap muka ke-7 atau sesi ke-7, kemudian UAS dilaksanakan setelah sesi terakhir, ya. Ya. Kalau hitungan sesi adalah 14, kalau hitungan UTS-nya dihitung berarti pada sesi ke-16. Baik, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di samping perkuliahan, teman-teman mahasiswa ini akan mempelajari beberapa file yang saya kirimkan, ya. Ya, baik dalam wujud PowerPoint yang di PDF-kan atau cuplikan materi tertentu, ya. Mahasiswa juga diharapkan memperkaya dengan sejumlah referensi.
ada sejumlah referensi yang sudah saya unggah juga pada kumpulan referensi. Karena evaluasi ini apa itu bidang keilmuan yang sudah relatif kokoh, memang buku-buku referensi sedemikian banyak, bahkan sangat banyak. Yang saya cantumkan itu adalah kebetulan buku-buku yang ada di tempat saya, ya, kemudian saya foto dan saya kompilasi dalam PowerPoint. Tapi tentunya ya masih banyak buku yang tidak saya cantumkan. Ya, buku mana yang baik tentunya saya tidak pernah membatasi karena memang sangatlah banyak referensi buku yang mana saja. Ya, terutama kalau untuk mahasiswa yang ingin memperdalam tentang keilmuan ini, terlebih khusus lagi kalau ada mahasiswa yang kebetulan ingin mendalami lebih lanjut dan evaluasi hendak diangkat menjadi keilmuan utama untuk menyusun skripsi. Nah, kalau ada di antara mahasiswa ya yang kebetulan akan mendalami lebih lanjut ya dalam bentuk riset, keperluan skripsi tentang evaluasi, tentunya saya akan senang sekali mendampingi ya teman mahasiswa. Baik, jadi buku-buku itu tidak paten sifatnya. Anda bisa juga browsing mencari buku-buku yang lain. Nah, di samping buku-buku referensi itu juga ada sejumlah panduan penilaian yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena semenjak digulirkannya kurikulum 2013, itu pemerintah mengiringi regulasi dengan sejumlah peraturan dan juga panduan penilaian. Ya. Ada panduan penilaian di tingkat SD, tingkat SMP, SMA, SMK, ya. Dan panduan itu tidak hanya sekali, bahkan ada yang edisi revisi. Ya. Silahkan nanti browsing itu, ya. Browsing, jadi ada yang keluar pertama kali 2015 ya panduan itu, ada yang kemudian 2016, ada 2017, bahkan ada yang revisi ya. Memang ada beberapa revisi. Silakan Anda bisa memilih untuk yang tentunya yang diterbitkan atau yang dikeluarkan pada tahun yang terakhir ya. Jadi di samping buku-buku referensi itu silahkan Anda unduh sendiri. Nanti kalau ada kesulitan mengunduh baru akan saya kirimkan ya. Saya sudah mengunduh semua panduan itu. Jadi saya berharap mahasiswa bisa browsing mengunduh sendiri, kecuali kalau sudah kepepet ya nanti saya kirim hasilnya itu. Itu satu lagi nanti terkait dengan penilaian ya. Penilaian itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen. Ya. Komponennya, yang pertama adalah keaktifan atau partisipasi dalam perkuliahan. Itu bobotnya 10%. Ya. Kemudian yang kedua, ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu nanti materinya dari awal sampai sesi ke-7 ya. Itu 30%. Kemudian ujian akhir semester 40% dan penugasan 20%. Ya, kalau tadi ada yang chat WA bahwa apakah nanti ada tugas kelompok, ya rancangan sebagaimana yang sudah ada ya, yang sebelumnya memang untuk mata kuliah ini tidak dirancang untuk tugas kelompok. Artinya tugas yang ada nanti adalah tugas yang sifatnya individual ya. Jadi begitu. Ya, kelulusan minimal adalah sebagaimana peraturan untuk level jenjang strata 1 adalah C. Tapi tentunya saya tidak berharap ya Anda mendapat nilai C itu ya. Saya tentunya sangat senang sekali apabila mahasiswa bisa mencapai minimal B ya. Minimal B. Syukur-syukur ya mayoritas A itu tentunya saya lebih suka untuk itu.
Demikian pengantar ini ya, secara ringkas ini saya menjelaskan tentang RPS dan alur belajarnya. Ya, adapun nanti mengenai materi akan secara bertahap ya. Saya lengkapi dengan video pendek semacam ini dengan harapan bisa memberikan pemahaman yang lebih ya, daripada sekedar hanya memposting atau mengirim materi untuk dipelajari di resume dan seterusnya. Demikian, sampai bertemu kembali pada sesi-sesi berikutnya ya. Silakan dan selamat belajar. Semoga sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.